Sejumlah kalangan dari akademisi, mahasiswa hingga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri ramai-ramai mengajukan permohonan sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang tengah digelar di Mahkamah Konstitusi atau MK. Banyak pihak berharap amicus curiae ini patut dipertimbangkan MK dalam memutus sengketa Pilpres yang putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024 lusa. Amicus curiae atau sahabat pengadilan hadir menjelang putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin 22 April mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK patut jadi perhatian. Pasalnya, selain sebagai pengusung calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024, Megawati juga presiden kelima RI yang memiliki pengaruh politik amat kuat. Alasan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan untuk menyampaikan fakta dan pendapat kepada MK sebagai ungkapan seorang negarawan tentang pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia saat ini. Sebetulnya apa yang akan disampaikan itu sudah viral ya, sudah diketahui oleh publik. Kalau usah buang-buang waktu mengenai apa, nah itu sekarang ada di tulis tangan beliau tuh, rakyat Indonesia yang tercinta dan sebagainya. Kita bisa simak, kita bisa baca di situ. Jadi ungkapan dari apa yang beliau rasakan ya sebagai seorang negarawan ya, dan menyampaikan hal itu untuk mengetuk nurani dari orang-orang yang masih berpikiran sehat ya dan mempunyai nurani ya. Kemudian tinggal sekarang kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima, mempertimbangkan, itu adalah kewenangan dari Mahkamah. Itu aja. Timbul perdebatan yang nggak berujung pangkal. Kalau menganggap ini tepat atau tidak, kita serahkan aja kepada rakyat, masyarakat kita yang berakal sehat, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai amicus curiae yang disampaikan Megawati Soekarno Putri dapat dianggap mewakili kegelisahan masyarakat dan alarm demokrasi yang kini tengah berada di persimpangan jalan. Inilah persimpangan jalan dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Megawati tidak sendirian. Di saat yang hampir berbarengan, sejumlah organisasi mahasiswa dan asosiasi pengacara juga berinisiatif mengirimkan surat ke MK untuk menjadi amicus curiae dalam perkara sengketa Pilpres. Sejauh ini, MK sudah merekap jumlah amicus curiae yang masuk, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 21 dokumen pengajuan sahabat pengadilan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berharap MK memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres untuk lebih adil. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, Hakim MK memiliki otoritas untuk menentukan pengaruh amicus curiae dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres. Dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkannya amicus curiae tergantung pada Hakim MK. Ya, amicus curiae itu kan
penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan. Amicus curiae itu kan sahabat pengadilan yang dengan amicus curiae itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak, sebagai orang-orang yang di luar para pihak di persidangan. Nah, tentu dalam menanggapi itu ya Mahkamah Konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amicus curiae itu kita terima. Ini kan datangnya macam-macam nih, ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Kita sedang rekap semua itu, tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim. Nah, mengenai bagaimana pengaruh amicus curiae itu, ya lagi-lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi. Sahabat pengadilan bisa saja digunakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim menggali keadilan di tengah masyarakat. Fajar mengakui amicus curiae pernah dipertimbangkan hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, tapi untuk sengketa Pilpres belum pernah.